Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar almarhum yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara kami, tuan-tuan guru kami, jiran tangga kami, para hadirin ahli takziah yang dimuliakan Allah. Apapun yang Allah tentukan, maka tidak akan pernah bisa untuk dibatalkan, dihindarkan oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Dengan kalimat halqalah yang sering kita amalkan mungkin, atau sering kita baca, sering kita dengar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan apapun untuk melebihi, menandingi kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita makhluk itu tidak ada kuasa apapun. Sedangkan yang berkuasa itu Khaliq. Isim fa'il itu Khaliq, yang berkuasa. Sedangkan kita makhluk tidak ada kekuatan apapun. Oleh karenanya wajar ketika Allah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali penciptaan itu semata-mata hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak konsep menyembah dan beribadah kepada Allah. Bukan hanya saja sholat melaksanakan ibadah, bukan hanya saja puasa ini ibadah, tapi 24 jam dalam kehidupan kita Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah. Lantas banyak yang nanya, gimana kalau kerja? Kerja itu juga bagian daripada melaksanakan perintahnya Allah. Bagaimana kalau tidur? Tidur itu juga bisa mendatangkan ibadah. Bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau dan lain sebagainya? 24 jam bisa mendatangkan nilai ibadah. Itu maksud daripada firman-Nya Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Kalaulah menyembah itu hanya sholat saja, beribadah hanya sholat saja, berapa menit sih kita sholat satu hari? Taruhlah setengah jam kita waktu sholat, satu kali sholat kali 5 waktu, 5 kali setengah jam, baru 2 jam setengah. 2 jam setengah, sedangkan 24 jam kehidupan Allah berikan kepada kita, 21 setengah jam kemana? Kalau itu tidak mendatangkan nilai ibadah. Tidur juga bisa mendatangkan nilai ibadah. Mohon maaf, sampai di kamar kecil pun bisa mendatangkan nilai ibadah kalau memang kita laksanakan sesuai dengan cara-cara dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkara yang besar ini, perkara yang besar, takziah, perkara yang besar, melaksanakan menghibur. Ini merupakan perkara yang telah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan Nabi yang menjadikan contoh. Allah Subhanahu Wa Taala juga melaksanakan takziah ketika Nabi SAW sedang dirundung duka. Ketika wafat paman terkasih Abu Thalib, wafat istri tercinta Sayyidah Khadijah, maka Rasul sedih, amul huzni pada waktu itu dikenal tahun duka cita. Belum ada kalender Islam, belum ada kalender Hijriah pada waktu itu. Nabi sedih, maka dikenal dengan amul huzni, tahun duka cita. Apa yang terjadi pada waktu itu, maka itu dikenal dengan tahun kejadian. Contoh ketika tentara Abraha yang menghancurkan Ka'bah, itu dikenal dengan amul fil, tahun gajah. Demikian juga amul huzni, tahun duka cita. Maka Allah hibur Nabi SAW. Bahasa kita diajak jalan-jalan Allah Subhanahu Wa Taala lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Demikian halnya takziah itu perintah Allah, itu adalah anjuran, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, menghibur keluarga ditinggal. Almarhum tentunya meninggalkan keluarga. Apakah orang tua masih ada? Alhamdulillah, istri beliau ada, dan keluarga-keluarga yang lain. Wajar ketika kita ditinggal orang tercinta, orang terkasih. Manusiawi kalau sedih. Jangankan kita, Nabi juga sedih. Nabi juga sedih. Wajar sedih. Apa nggak boleh menangis? Silahkan nangis. Yang tidak boleh itu meratap. Meratap itu perkataan yang justru menyakitkan diri kita, mencakar-cakar rambut, mencakar wajah, mengoyak baju, dan menyebut-nyebut kenapa kamu meninggal, kenapa meninggalkan, kenapa dan sebagainya. Itu yang tidak boleh meratap. Justru ratapan itu akan berdampak, berakibat kepada almarhum di alam kuburnya. Oleh karena kita dianjurkan, diperintahkan takziah untuk apa? Menghibur, berikan kesabaran. Watawassaw bil haq, saling ingat mengingatkan dalam hal kebenaran. Watawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam hal kesabaran. Allah juga ingatkan dalam Al-Quran, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, akan diberikan bagian dari beberapa cobaan, ujian dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 5 dalam Al-Quran sampaikan. Di antaranya wanaqsi minal anfus, kekurangan jiwa, kematian orang yang kita cintai. Maka di ujung ayat Allah sampaikan wabasyiris sabirin, maka beritakanlah
berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabarkan gembira, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam kitab tafsir Jalalain, di sana wabashirin, berikan kabar gembira. Kabar gembira di situ maksudnya adalah jannah, surga. Berikan kabar gembira, berikan surga bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Ayat berikutnya menjelaskan. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat menerangkan ayat. Ketika ayat sebelumnya Allah jelaskan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, maka ayat berikutnya menjelaskan alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar itu adalah orang yang diberikan berbagai macam ujian, cobaan, musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakin kita dengan akidah yang kuat, dengan akidah yang mantap, bahwa kita ini berasal dari Allah, ciptakan Allah, dari Allah, wa ilaihi, dan kepadanya Allah, raji'un, akan pulang kepadanya. Jangankan harta kita Bapak sekalian, diri kita pun bukan milik kita. Sering kita contohkan, kita hidup di perusahaan, rumah yang kita tempati, hari-hari kita bersihin, kita sapu, ada kotoran kita bersihkan, kotor kita cat, rusak kita perbaiki. Padahal ini titipan saja, ini bukan milik kita. Selesai kita pensiun dari perusahaan, selesai, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita tinggalkan rumah ini. Walaupun kita habis biaya banyak untuk ngecat, untuk betulin ini, itu, dan sebagainya. Kenapa? Kita sadar ini bukan milik kita, kita hanya numpang. Demikian juga di dunia ini. Jangankan harta kita, diri kita pun bukan miliknya kita, akan kembali kepada yang punya. Siapa itu? Itulah Allah. Inilah maksud daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekedar ucapan saja. Kalau perlu mengucapkan, kita semua faham. Tapi memang karena begitu beratnya kalimat ini aplikasinya dalam kehidupan, wajar ketika Allah ganjar orang yang mengatakan dengan penuh keyakinannya dengan jannah, dengan surga. Pada suatu musibah, orang tua kami di rumah ini, saudari kami Ibu Eva, sabar itulah kuncinya. Walaupun berat memang, tidak ada yang ringan. Kita katakan ujian itu pasti berat, ujian itu pasti berat. Makanya ketika berat itu ujian, ganjarannya juga hebat, ganjarannya juga surga, ganjaran juga surga. Wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah. Minta pertolongannya Allah, cari pertolongannya Allah. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan salat. Sabar ahli tafsir juga dalam ayat ini mengartikan sabar itu, mentafsirkan sabar dengan ibadah puasa, penuh dengan kesabaran, ya, penuh dengan kesabaran. Walaupun tingkatan sabar itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, ada 3 tingkatan orang dalam kesabaran. Sabar dalam berbuat taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, sabar ketika musibah. Dan masing-masing dari ketiga-tiganya ini, 3 hal kesabaran, 3 tingkatan kesabaran ini, tentunya ganjarannya juga berbeda satu dengan yang lain. Dari tingkat yang paling rendah, bahasa saya, tingkatan pertama kesabaran itu, kata Imam Ghazali, sabar dalam ketaatan. Apa maksudnya? Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Menegakkan sholat butuh kesabaran, puasa juga butuh kesabaran, tarawih butuh kesabaran. Dalam menjalankan ibadah, waduh panas banget sih, walah kok panas. Emang perkataan merupakan perkataan biasa seperti ini. Tapi jika dikaitkan dengan akidah kita, seolah-olah kita protes kepada yang buat panas. Saya buat panas Allah. Seolah-olah kita protes kepada Allah, Allah itu nggak hebat, Allah itu nggak adil. Kenapa kita waktu puasa dibuat panas seperti ini? Oh alah panas, oh alah hujan, oh alah, oh alah. Oh alah ini merupakan cerminan gambaran orang-orang yang tidak terima dengan keputusannya Allah. Kadang-kadang kita banyak istighfar kepada Allah. Nah, orang yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam puasa, sabar dalam menegakkan sholat, tarawih, oh alah lama kali ini, 20 rakaat lama kali, 11 saja lah. Ya, gak ada rasa corona. Gak corona juga orang gak ke masjid kok. Corona. Ya. Sabar dalam ketaatan. Apa ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang sabar dalam ketaatan ini? Maka Imam Ghazali sampaikan akan diberikan 300
derajat bagi orang-orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan. 300 derajat Allah naikkan di sisi Allah bagi orang-orang yang tabah, sabar dalam ketaatan. Sabar menegakkan sholat, sabar dalam puasa, sabar dalam berdakwah, sabar semua dalam ketaatan itu. Berapa sih jarak antara derajat pertama dengan kedua? Sampai Imam Ghazali, jarak antara derajat pertama dengan derajat kedua adalah sejauh antara langit dengan bumi. Itu 1 derajat. Sedangkan orang taat ini dalam kesabaran yang mendapatkan 300 derajat. Berarti 300 kali langit dan bumi. Subhanallah. Ini tingkat rendah. Tingkatan yang kedua, orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat. Aduh, puasa ini kerja capek, enaknya nggak usah puasa lah. Ini diajak kawan wirid, nggak usah lah, enakan tidur. Meninggalkan kemaksiatan. Maka orang yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan itu, dia lebih cenderung kepada melaksanakan ibadah kepada Allah daripada bujuk rayu ingin membuat melaksanakan kemaksiatan. Maka lebih besar ganjarannya ketimbang yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi 300, itu pun antara langit pertama dengan bumi. Nah, sedangkan yang kedua ini ganjarannya ia mendapatkan 600 derajat. 600 derajat. Sedangkan jarak antara derajat pertama dengan kedua itu adalah antara bumi dengan langit ketujuh. Lebih hebat lagi, lebih hebat jarak jauhnya, lebih hebat banyaknya. Ini baru yang kedua. Bagaimana dengan kesabaran yang ketiga? Siapa mereka? Kesabaran dalam diberikan salah satu bentuk dan jenis ujiannya Allah. Salah satunya tadi kita sampaikan, wa naqsin dal anfus, kekurangan jiwa, kematian orang yang kita cintai. Berat memang. Lebih berat daripada kita waktu sholat tarawih siapnya jam 9:30. Lebih berat lagi duka ini. Lebih berat lagi duka ini ketimbang kita menahan lapar, haus waktu kerja. Lapar, letih, haus, capek. Itu fisik. Tapi ketika ditinggalkan orang kita cintai, anakkah, suamikah, bukan sekedar fisik yang capek dan lelah, sakit, tapi juga batin. Makanya itu berat. Karena beratnya kesabaran yang ketiga ini, jika Allah berikan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Berapa derajat? Satu kitab mengatakan 70. Kitab yang lain 90. 90 derajat. Allah tinggikan derajat orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah. Ia sabar dalam musibah ini, sabar dalam ujian ini, maka 90 derajat Allah naikkan. Mohon maaf, 900, mohon maaf. Yang pertama 300, yang kedua 600, yang ketiga 900. Jarak antara derajat pertama derajat kedua adalah antara bumi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak main-main masalah kesabaran ini. Berat memang. Saya sanggup mengatakan, realita yang ada keluarga mengalaminya. Berat memang. Apalagi orang tua. Sejak sebelum ada almarhum. Artinya ketika almarhum di alam rahim sudah dijaga, dirawat, masa balita dijaga, dipelihara, dirawat, masa pendidikan, sekolah, disekolahin, dididik dan sebagainya. Berat memang. Orang tua tentunya. Terlebih-lebih atau tanpa berkurang dan mengurangi rasa kesedihan yang mendalam, tentunya istri tercinta almarhum. Berat memang. Apalagi selama ini beliau mengurus dalam hal sakitnya beliau. Nah, kita tahu karena beliau rekan kita ngajar di GUPI. Ketika jam istirahat kadang-kadang permisi pulang. Ketika jam piket ada waktu sebentar beliau permisi pulang. Atau ketika almarhum pulang kerja jemput ke pabrik beliau permisi pulang. Kadang-kadang nggak masuk jam mengajar walaupun udah jam mengajar karena menjaga di rumah sedang sakit. Ketambahan kesabaran itu bukan hanya saja hari ini. Nah, mudah-mudahan Bu Eva lebih sabar dalam hal ini karena pahala ganjaran begitu besarnya. Itu makanya beda ketika seorang istri ditinggal suami, masa berkabungnya itu beda, enggak 3 hari, masa berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Jika seorang istri tinggal suami, maka masa berkabungnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Kalau kita kaum laki-laki misalnya, surga itu di bawah tapak kaki ibu,
ketika kita patuh kepada kedua orang tua kita, patuh kepada ibu kita. Tapi bagi seorang istri, kepatuhan itu ketika sudah dihalalkan nikahnya oleh orang tua, oleh wali, maka kembali kepada suami. Kepada suami, bukan pada orang tua lagi, tanggung jawab kepada suami. Oleh karena itu kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan tabah, sabar, terlebih bulan yang penuh dengan kesabaran ini, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, adapun Bapak sekalian melaksanakan takziah juga mendapatkan keberkahan dan pahala yang besar juga. Dalam satu hadis sampaikan, ketika kita mengadakan takziah dan orang yang ditimpa musibah itu sabar dengan asbab adanya takziah dan hiburan itu, maka yang melaksanakan takziah juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang dihibur. Kalau tadi keluarga dihibur, orang keluarga ditinggalkan almarhum mendapatkan 900 derajat di sisi Allah, maka pahala yang sama insya Allah Allah berikan pada bapak-bapak yang melaksanakan takziahan. Itu hebatnya. Terserah orang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Iya, ada acuan kita, rujukan kita, hujah kita, dalil kita. Iya, oleh karena itu Islam itu rahmat lil alamin. Islam itu mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Tidak dan belum selesai tentunya kedua orang tua khususnya keluarga yang ditinggalkan pada umumnya berhubungan dengan almarhum telah meninggalkan kita. Tidak selesai dan belum selesai. Apa yang diharapkan? Doa apalagi doa orang tua kepada anak, baik anak yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya, doanya kita sekalian kepada anak kita itu mustajab dan tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah. Artinya dikabulkan Allah. Kalaupun sering bapak ngeluh, kenapa doaku belum dikabulkan? Setiap waktu aku doa untuk anakku biar jadi anak soleh, kenapa kok susah, kok payah banget? Berarti doa gak dikabulkan. Bagi orang yang beriman Bapak sekalian, dalam berdoa tidak ada doa tidak dikabulkan. Hanya ada 3 alternatif. Yang pertama, doa itu dikabulkan. Itu pasti. Ini janji Allah. Allah gak pernah mengkiri janjinya. Oh, doa ini astajib lakum, kata Allah. Minta kamu kepadaku, doa kamu kepadaku, pasti kata Allah, aku kabulkan. Ini janji Allah. Yang kedua, kalaupun belum dikabulkan, boleh jadi ditangguhkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi ditangguhkan. Sering kita contohkan begini. Anak kita, anak Bang Ilham tadi si Nafis ya, Zubair baru TK, Zubair baru TK, minta abahnya, bah beliin handphone dong, handphone Samsung S11, S8 misalnya. Nah maka abahnya nggak ngasih. Nah pertanyaan kita, ketika nggak ngasih, apakah nggak sayang sama anak? Justru karena kita sayang nggak kita kasih. Atau Zubair, pas berapa Zubair sekarang? Kok Zubair? Hafiz, sama? Nafis kelas 6. Ini tamat SD nih. Mau lanjut misalnya. Minta beliin kereta. Ya minta beli kereta CB. Bah beliin CB. Mau ngapain? Mau sekolah ke Gupi. Bete Ustaz. Nah maka abahnya nggak kasih. Tapi pertanyaan apakah nggak sayang abahnya kepada Nafis? Justru karena sayangnya itu dia nggak kasih. Dalam hati abahnya, nanti nak belum saatnya, urung wayai, nanti satu saat pada saatnya nggak mau minta pun, kalau sudah saatnya kau butuh, abah kasih. Ini hanya Allah. Jadi jangan pernah kita berhenti untuk berdoa dan minta kepada Allah. Justru kalau kita berhenti berdoa kepada Allah, kita nggak mau berdoa kepada Allah, Allah laknat orang tersebut. Al-Quran sampaikan. Allah marah kepada orang yang nggak mau doa, artinya orang benci banget kepada orang ini. Allah laknat itu. Bagaimana laknatnya Allah? Allah akan benamkan di neraka dalam keadaan dakhirin, hina lagi. Hina dina Allah tenggelamkan neraka bagi orang-orang yang sombong nggak mau doa. Allah udah jelas-jelas kau minta kau kepadaku, minta amaku. Kita nggak mau minta, sombong banget, neraka kau kata Allah. Nih, kita nggak ngasih bukan karena kita nggak sayang anak, justru karena rasa sayang kita kepada anak belum saatnya kita kasih. Nanti nak satu saat kau butuh, nggak mau kasih, nggak mau minta pun ayah kasih. Ini juga Allah, Pak. Allah masih muji kesabaran kita. Yuk kita doain, kita minta. Ya Allah jadikan anak soleh, soleha, hafizah, ya. Apalagi terserah. Halim, alimah, mujahid, mujahidah. Nah, jangan takut mendoakan anak mujahid. Ini kadang-kadang tergambar ketika kita doa, ya Allah jadikan anak mujahid dan mujahidah. Seolah-olah kita mau perang, jadi teroris. Enggak. Iya.
Nih, doakan anak kita, wabil khusus pada orang tua kami, doakan almarhum, juga kepada Ibu Eva, doakan suami kita, ya tetap setiap 5 waktu sholat doain, ya didoakan, karena mereka butuh hanya doa saja. Kita hari ini Pak masih bisa berdoa, satu saat pikiran Bapak nggak bisa doa, didoain, ya, hanya ngarapin doa saja. Biarkan saja orang mengatakan mana nyampe doanya orang hidup sama orang mati, nggak apa-apa. Nanti ketika dikubur kita ketemu di kubur nanti, sampai apa enggak? Ayat Quran juga jelas banyak, bisa ada banyak dalilnya kok. Hadis juga nggak sedikit mengenai hal itu. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, doakan. Ya, jika almarhum semasa hidup pernah mengeluarkan infak, pernah sedekah dan sebagainya, maka itu yang dikategorikan sedekah zariyah akan tetap mengalir. Almarhum pernah infak ke masjid kita misalnya, pernah infak ke madrasah melalui Bu Eva contohnya. Nah, maka ini pahala zariyah tetap mengalir walaupun almarhum di alam kubur. Janji Nabi ini tidak akan kotor, tidak akan terputus, akan berlanjut dan berlanjut. Oleh karena itu tidak ada ruginya orang yang selalu berinfak, wakafkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini, harta itu akan menolong kita di alam kubur nanti. Sering kita seloroh kadang-kadang ngomong, aku nggak pengen pisah dengan hartaku. Ketika ada yang nanya, Pak, harta bisa nggak dibawa mati? Bisa, tapi nggak boleh dan nggak bisa dibawa sendiri, nggak bisa. Saya hampir 20 tahun jadi Bilal Mayit, tidak pernah keluarga mayit menyampaikan wasiat ke saya. Ustaz, tadi almarhum wasiat ATM-nya suruh disipkan di Bilal. Di mana kain kafannya. Enggak, 20 tahun jadi Bilal nggak ada Pak Taufik. Nanti Pak Taufik ya. Tapi kalau wasiat utang banyak. Nah, tidak ada wasiat tuh ngirimkan ATM, nyelipkan ATM ke kain kafan, tidak ada. Harta memang bisa kita bawa bati, Pak. Dan harapan kita kerja 8 jam satu hari, kadang-kadang nambah lagi lembur, nambah lagi hari merah juga pinginnya kerja lagi, ya. Nah, tentunya kita capek kerja, kita nggak pengen berpisah dari harta yang kita cari itu. Kita nggak pengen pisah. Saya pribadi nggak mau pisah dengan harta itu. Nah, pertanyaannya apa bisa kita bawa mati itu? Bisa. Caranya bagaimana? Kita titipkan. Kemana? Ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid, ke madrasah. Itu yang kita bawa mati nanti. Itu yang kita bawa pulang nanti. Kita titipkan. Dan ketika dikubur nanti, Allah sampaikan, Allah hantarkan. Dan harta itu namanya di dalam kubur. Namanya di dalam kubur. Tidak sedikit hadis menerangkan hal itu. Bagaimana harta datang dalam kubur menyelamatkan si ahli kubur. Itu harta kita sesungguhnya. Sedangkan harta kita yang hari ini, yang masih di rekening kita, di deposito kita, nggak zamannya lagi Pak Taufik, di bawah bantal nggak zamannya lagi. Ya. Nah, itu belum tentu harta kita. Besok belanja ke Serbelawan untuk persiapan Idul Fitri selesai. Tapi yang sudah kita zakatkan, yang sudah kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan, itu harta kita sesungguhnya. Jangan tunda-tunda lagi Pak untuk zakat fitrah, jangan. Insya Allah nanti malam Ahad, ya Pak Gamot, malam Ahad kita musyawarahkan. Hari Ahad itu sudah kita bagi zakat fitrah. Kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Insya Allah hari Ahad besok sudah kita bagi zakat fitrah itu. Karena ada SMS masuk ke saya, Ustaz, tolong saya masukin ke salah satu asnaf yang di masjid Ustaz untuk menerima zakat. Karena jangankan untuk Idul Fitri, untuk beli beras pun payah hari ini. Ada SMS masuk ke saya, ya Allah, sampai sebegini susahnya. Maka tiap malam di Abror kita himbau. Alhamdulillah agama kita sudah hampir 90% untuk Abror. Tinggal 2 malam ini, nanti malam Sabtu, besok malam Ahad, insya Allah Ahad sudah kita bagi. Wabil khusus untuk fuqara wal masakin, mereka butuhkan itu. Sedangkan badan amil belakangan saja. Ya, sering kita sampaikan badan amil belakangan saja. Kalaupun ada ya diterima, kalaupun enggak, ya kalau nggak mau ya tahun depan nggak usah panitia lagi, apa-apa saya bilang. Ya, karena kita masih ada gaji Pak, masih ada THR, ya. Lebih banyak yang butuhkan, lebih banyak yang butuhkan daripada kita. Nah, oleh karenanya mari sama kita berbuat ketika hari ini kita bisa berbuat. Kita masih bisa baca Quran, nggak bisa baca Quran sebelum nanti dibacain Quran kayak tadi. Kita banyak doa yuk sebelum kita nanti minta doa sama orang yang masih hidup.
Kita sedekah, mari sedekah sebelum nanti orang lain baru bersedekah atas nama kita. Yuk nanti dulu Pak Adha kita kurban sebelum orang lain kurban atas nama kita. Kan banyak itu, Pak ini kurban atas nama almarhum orang tua saya. Ini kurban atas nama ini infak, nggak sedikit di papan infak itu, infak sama almarhum Sianu. Ya, kenapa? Udah nggak bisa lagi orang yang menjalankan itu. Nah hari ini masih kita bisa jalankan, mari kita jalankan sebelum nanti pasti waktunya akan tiba. Pada keluarga ditinggalkan, tidak ada kata lain kecuali wasta'inu bisabri wassalah. Cari pertolongannya Allah dengan istiqomah tegakkan salat. Wallahi demi Allah, jangan tinggalkan salat, tetap jaga salat 5 waktu dan juga banyak sabar mendoakan almarhum. Dan kepada kita semua Bapak sekalian, apa yang kita usahakan pasti Allah ganjar, Allah ganti, Allah balas dengan balasan yang setimpal. Apalagi di Ramadan, amalan kita dilipat gandakan. Karena sudah ada yang keluar, pesan Pak Kemot nanti tadi jangan berhenti kalau sebelum ada yang keluar. Karena sudah ada yang keluar maka kita hentikan. Pak Ilham tadi. Pak Ilham menurunkan mata gitu. Iya, rencana tadi buka puasa di sini gitu. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi batakallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tertinggal.